Dedak dan Menir Bulog Lampung. Mata rantai 250 miliar rupiah yang luput dari pengawasan. Oleh Julian Syah Lubis, Ketua DPW JPKP Provinsi Lampung. Keberhasilan serapan gabuh yang patut diapresiasi. Bandar Lampung. MT Jack News, keberhasilan Perum Bulog dalam menyerap gabuh petani patut mendapat apresiasi. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, Lampung menjadi salah satu daerah penyangga pangan yang berkontribusi besar terhadap penyediaan cadangan beras pemerintah, CBP. Data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 Bulog Lampung menyerap sekitar 202.564 ton gabuh petani. Sementara hingga awal Juni tahun 2026, serapan gabuh kembali meningkat hingga mencapai sekitar 400.000 ton. Capaian tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi petani dari gejolak harga saat panen. Namun di balik keberhasilan itu, terdapat satu mata rantai yang nyaris tidak pernah menjadi perhatian publik, yakni dedak, menir, dan sekam hasil penggilingan gabuh. Publik mengetahui berapa ton gabuh yang diserap. Publik mengetahui berapa ton beras yang masuk ke gudang. Namun publik hampir tidak pernah mendengar berapa ton dedak, menir, dan sekam yang dihasilkan dari proses tersebut. Dedak dan menir bukan sekadar limbah. Dalam proses penggilingan, gabuh tidak hanya menghasilkan beras. Secara umum juga dihasilkan dedak, menir, dan sekam yang memiliki nilai ekonomi tersendiri. Dengan menggunakan asumsi konservatif yang lazim digunakan dalam industri penggilingan padi, setiap 100 kg gabuh yang digiling akan menghasilkan sekitar dedak 8%, menir 3%, sekam 20%. Berdasarkan data serapan gabuh Bulog Lampung sepanjang tahun 2025 sebesar 202.564 ton, maka secara teoritis dapat dihasilkan sekitar dedak 8%, menir 3%, sekam 20%. Berdasarkan data serapan gabuh Bulog Lampung sepanjang tahun 2025 sebesar 202.564 ton, maka secara teoritis dapat dihasilkan sekitar dedak 16.205 ton, menir 6.077 ton, sekam 40.513 ton. Sementara dari serapan gabuh tahun 2026 hingga awal Juni sebesar 400.000 ton, secara teoritis dapat dihasilkan sekitar dedak 32.000 ton, menir 12.000 ton, sekam 80.000 ton. Potensi nilai ekonomi 253 miliar jika menggunakan harga pasar konservatif, yakni dedak Rp2.500 PERKILOGRAM, menir Rp4.000 PERKILOGRAM, dan sekam Rp500 PERKILOGRAM. Maka estimasi nilai ekonominya mencapai tahun 2025 dedak sekitar 40,5 miliar, menir sekitar 24,3 miliar, sekam sekitar 20,2 miliar, total sekitar 85 miliar. Tahun 2026 hingga awal Juni dedak sekitar 80 miliar. Menir sekitar 48 miliar. Sekam sekitar 40 miliar. Total sekitar 168 miliar. Dengan demikian, potensi nilai ekonomi dedak, menir, dan sekam dari gabuh yang diserap Bulog Lampung sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 diperkirakan mencapai sekitar 253 miliar rupiah. Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut bukan kerugian negara dan bukan pula tuduhan adanya penyimpangan. Angka tersebut hanyalah estimasi potensi nilai ekonomi berdasarkan rendemen penggilingan dan harga pasar yang berlaku. Pertanyaan yang layak dijawab publik. Namun justru karena nilainya besar, publik berhak mengetahui bagaimana tata kelola hasil samping tersebut dilakukan. Apakah dedak, menir, dan sekam menjadi hak mitra penggilingan? Apakah menjadi bagian dari aset Bulog? Apakah dicatat sebagai pendapatan perusahaan? Ataukah terdapat mekanisme tertentu yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Bulog dan penggilingan padi mitra? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Mengapa JPKP perlu bersuara? Sebagai organisasi yang telah menjalin perjanjian kerjasama dengan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional melalui PKS nomor 07-02.01-B2.2-3-2025 dan nomor 007-DPP-JPKP-Romawi 3-2025 tentang sinergitas penguatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
JPKP memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong penguatan tata kelola pangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerjasama tersebut dibangun atas semangat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pangan nasional. Karena itu, dorongan terhadap keterbukaan informasi bukanlah bentuk kecurigaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola pangan negara. Transparansi tidak boleh berhenti pada beras pada akhirnya. Keberhasilan serapan gabu tidak cukup hanya diukur dari berapa ton gabu yang berhasil dibeli atau berapa ton beras yang tersimpan di gudang. Keberhasilan juga harus diukur dari seberapa transparan seluruh rantai nilai ekonomi yang lahir dari proses tersebut dapat dijelaskan kepada masyarakat. Pertanyaan mengenai dedak dan menir bukanlah upaya mencari kesalahan. Pertanyaan itu lahir karena nilainya besar dan menyangkut kepentingan publik. Karena itu, jawaban terbaik bukanlah diam, melainkan keterbukaan. Jangan sampai publik hanya diperlihatkan angka gabu yang masuk dan beras yang keluar. Sementara nilai ekonomi hasil sampingnya tidak pernah menjadi bagian dari diskusi terbuka. Sebab dalam tata kelola pangan yang sehat, yang diawasi bukan hanya berasnya, tetapi seluruh rantai nilainya. Negara telah menghitung setiap kilogram gabur yang masuk. Sudah saatnya publik juga mengetahui kemana nilai ekonomi dedak, menir, dan sekam mengalir. Karena transparansi pangan tidak boleh berhenti pada beras. Redaksi